Oke, baik, kita mulai ya. Kita mulai dengan membuat link list dasar ya, membuat link list dasar. Jadi kita bisa mulai dengan membuat package ya. Kita membuat package baru dari project yang sudah ada. Kita bikin package baru. Namanya package link list ya. Package link list. Oke. Kita finish. Back di panel project sudah muncul package link list. Kita tambahkan kelas baru ya. Ya. Jadi di dalam link list nanti komponen dasarnya itu adalah simpul ya atau node ya. Jadi ketika kita membahas link list itu bayangkan saja seperti rangkaian gerbong kereta api ya, rangkaian gerbong kereta api. Jadi kalau array itu seperti rak ya, lemari rak yang tempatnya saling berdampingan, berdekatan seperti itu ilustrasi untuk array. Kalau link list itu lebih cocok dengan ilustrasi seperti gerbong kereta api ya. Jadi ada gerbong yang dikaitkan ya, antara satu gerbong dengan gerbong yang lain. Ada pengaitnya ya, ada penyambungnya. Itu ilustrasi yang lebih pas ya untuk menggambarkan apa itu link list nanti. Sehingga data nanti akan disimpan di gerbong-gerbong tadi ya. Yang terpisah antara gerbong satu dengan gerbong yang lain. Artinya ada jarak ya, ada jarak. Kalau array itu kan nempel semuanya ya, berdampingan, berdekatan. Jadi elemen satu dengan elemen yang lain di dalam array itu berdampingan terus ya, berdampingan semuanya. Ya. Tapi kalau link list nanti ada sambungannya. Yang sambungannya itu bisa dekat, bisa jauh ya, tergantung nanti sistem operasi. Bisa rapi atau mungkin bisa acak random. Anyway, itu tidak perlu kita risaukan karena itu yang mengatur nanti adalah sistem operasi. Jadi ketika nanti kita akan membuat program link list, maka dengan pendekatan OOP, dengan paradigma pemrograman berorientasi objek, kita harus siapkan dulu kelas-kelas untuk menyusunnya. Ya, nanti kita akan buat 3 buah kelas ya, kelas untuk simpulnya. Jadi untuk komponennya ya, untuk penyusunnya kita buat dulu kelas simpul atau kelas node. Kemudian kita buat kelas untuk link listnya. Dan terakhir nanti kita buat kelas untuk aplikasinya. Jadi skenario seperti itu. Kita selesaikan case link list dengan pendekatan pemrograman berorientasi objek. Ya. Oke, yang pertama kita buat kelas komponennya, yaitu yang biasa kita sebut dengan node ya, atau simpul ya, atau simpul. Jadi kalau di dalam array kita sebut sebagai elemen ya, sebagai elemen, maka di dalam link list nanti kita sebut komponen penyusunnya itu dengan istilah node ya, atau simpul ya, atau simpul. Oke, kita klik finish kelas node. Ya, kelas node ini nanti tempatnya menyimpan data. Jadi nanti di dalam simpul ini kita letakkan data yang ingin kita simpan. Data apa? Ya terserah ya. Kita mau simpan data angka, data string, data karakter, data boolean, data-data primitif, atau bahkan mungkin data dari kelas provider lain, ya boleh-boleh saja. Boleh-boleh saja. Jadi misalnya kita menyimpan data nama, misalnya kita buat data nama, string nama. Kita akan menyimpan data berupa nama. Nama. Oke, nanti dari setiap node akan berisi data nama. Supaya bisa membentuk link list, ya, syaratnya sebuah node itu adalah memiliki bagian untuk terhubung dengan simpul yang lainnya. Ya, syaratnya sebuah node di dalam link list. Jadi dia harus punya bagian, dia harus punya
punya objek ya, punya objek yang bisa menghubungkan ke simpul ya, lain yang bentuknya sama dengan dirinya. Ya, bentuknya sama dengan dirinya. Artinya apa? Sebuah node akan terhubung dengan node yang lain yang bentuknya sama dan terhubung lagi dengan node yang lain yang bentuknya sama. Karena itu nanti caranya adalah dengan menuliskan seperti ini. Kita buat sebuah objek baru dengan nama next yang tipenya adalah node. Jadi ini yang disebut dengan deklarasi secara rekursif ya, rekursif. Jadi di dalam kelas node itu nanti akan memiliki objek yang tipenya sama dengan dirinya sendiri. Ya. Ini teknik untuk atau cara untuk membentuk linked list nanti ya. Jadi di dalam sebuah kelas dia tambahkan sebuah objek, kita beri nama next ya, atau sambungan berikutnya dengan tipe dirinya sendiri, yaitu channel. Oke, ini caranya seperti ini. Ya. Apakah boleh Mbak datanya lebih dari satu? Boleh saja. Ya, mau diisi data 2, 3, 4, 5, silakan saja sesuai kebutuhan. Apakah boleh Pak tipe datanya beda-beda? Ya boleh saja, sebagaimana kelas umumnya. Mau ada string, mau ada double, mau ada float, mau ada integer, ya silahkan ditambahkan. Sesuai dengan kebutuhan. Baik, ini konstruksi dasarnya kelas node. Ya. Ada data, ada tautan atau sambungan ke node berikutnya. Kemudian kita bisa tambahkan konstruktor sebagaimana kelas di dalam OOP yang lain. Kita beri argumen ya, untuk membuat objeknya yang baru. Nama diisi dengan N misalnya. Sebagai penanda bolehlah kita tambahkan south ya. Sebagai penanda saja supaya memudahkan ketika tracing. Ya. Oke. Baik, ini contoh sederhana pembuatan kelas JNode ya, kelas JNode. Oke, bisa dilengkapi dengan setter, getter, query ya. Kalau mau dilengkapi, bisa kita tambahkan metode-metode nanti setter, getter, query-nya, sebagaimana standarnya sebuah kelas dalam OOP. Ini bisa ditambahkan, tapi minimal ini bisa running ya. Dengan konstruksi seperti ini, kelas JNode sudah bisa dipakai. Sudah bisa dijalankan ya, sudah bisa dijalankan. Kita akan coba tes ya, kita akan coba tes di kelas aplikasi untuk menggunakan JNode. Kita buat kelas baru ya, di dalam package linked list. Nah, kelas aplikasinya app linked list ya. Kita akan tes ya. Oke, muncul kelas linked list-nya, kita buat main-nya ya. Kita buat main-nya. Oke, kita bersihkan dulu komen-komennya. Baik, kita bisa tes membuat simpul ya. JNode, kita beri nama N1, new JNode. Kita beri nama misalnya Budi gitu ya. Ya. Ini deklarasi objek N1 bertipe JNode ya. Kita coba run. Ya, jadi objek node dibuat. Muncul dari konstruktor dari JNode. Konstruktor dari JNode. Di sini, ketika dipanggil konstruktornya JNode, muncul ya. Atau mau ditambahkan di sini juga boleh. Tambahkan plus N gitu ya. Di namanya nanti juga muncul. Kita coba tes run. Ya, objek node Budi dibuat. Jadi namanya juga muncul.
Oke, ini membuat komponen node untuk membentuk sebuah linked list. Supaya bisa terjadi linked list, kita buat node-nya lebih dari satu ya. Kita buat node-nya lebih dari satu. Node N2, kemudian new C node, ini 5 ya, ini pelajaran SD gitu ya. Jadi ada Budi, Ima, dan satu lagi siapa? Masih ingat siapakah nama siswa berikutnya? Ada Wati ya. Ini pelajaran SD saya dulu. Jadi nama-namanya kalau nggak Budi, Ima, Wati, sama Iwan. Oke, kita cek ya 3 buah node kita sudah buat. Bagaimana hasilnya? Yang muncul ya objek node Budi dibuat, Ima dibuat, Wati dibuat. Oke. Baik, setelah jadi node-nya, kita menyusun link list-nya ya. Bagaimana menghubungkan antara node satu dengan node yang lain ya, supaya membentuk link list ya. Supaya membentuk link list. Maka tekniknya adalah mengisi bagian next-nya ini. Jadi kita isi bagian next-nya ini. Kita isi bagian next-nya ini dengan objek node yang lain. Jadi kita isi dengan objek node yang lain. Caranya bagaimana? Sebenarnya simpel saja. Ini agak berbeda dengan yang di modul, karena di modul menggunakan metode. Ini coba kita pakai cara yang tanpa metode. Dengan asumsi berarti tipenya nanti tidak lagi private ya, tetapi public di sini ya. Jadi channelnya sifatnya public, bukan private. Kalau yang di modul, node-nya kita set private, sehingga harus menggunakan metode set next ya. Oke, kita bisa tambahkan di sini caranya. Kita akses, kita ingin menyambungkan misalnya, setelah N1 itu connected dengan N2. Maka next-nya, N1 next itu kita isi dengan N2. Jadi N1 next itu diisi dengan N2. Artinya lokasi atau alamat objek N2 itu disimpan di dalam next-nya objek N1. Dengan nanti dengan cara seperti ini connected ini, antara N1 dengan N2. Ya, antara N1 dengan N2. Kita bisa tes misalnya, tampilkan, ya, kita bisa tampilkan seperti ini. N1 next, ya, ini bisa kita akses lagi. N1.next kita akses, kita panggil apa ya? Get nama ya. Nama, get namanya kita belum siapkan, kita tambahkan getter get nama. Public string, karena nama sifatnya private, sehingga kita harus buatkan getter get nama. Return nama ya. Kemudian kita panggil di aplikasi tadi. Kita panggil N1 next get nama. Oke. Kira-kira yang muncul nanti Budi atau Ima? Halo. Nama siapakah yang muncul nanti kalau kita run? Ima. Ima ya. Pak. Oke, jadi secara teori nanti yang muncul adalah Ima. Kita coba tes ya. Ya, jadi yang muncul adalah Ima. Padahal kita mengaksesnya lewat N1. Ya, logikanya kan begitu. Kita mengaksesnya Ima itu lewat N1. Artinya apa? N1 dengan N2 sudah connected ya. Gara-gara perintah ini. Inilah link list sederhana ya, link list sederhana. Jadi kita bisa mengakses elemen atau mengakses simpul yang lain berdasarkan posisi simpul yang lainnya ya dalam sebuah link list.
Kalau kita akses N1 get nama seperti ini, yang muncul namanya siapa? Halo, halo. Kalau seperti ini yang muncul namanya Budi, Pak. Budi. Ya. Mestinya yang muncul adalah namanya Budi. Ya, Budinya yang muncul. Oke, baik. Ini adalah cara menyambungkan ya, simpul sehingga membentuk link list. Ya. Dengan cara yang serupa kita bisa menghubungkan N2 next-nya dengan N3. Artinya apa? N1 nyambung dengan N2, N2 nyambung dengan N3. Sehingga ini bisa, misalnya kita akses lewat N1 N1.next, kemudian mau di .next lagi, ya. Baru di get nama. Jadi secara beruntun ya. Next-nya N1 diakses, kemudian di next-nya lagi baru diakses get nama. Kalau seperti ini yang muncul adalah namanya Budi, Ima, atau Wati? Wati, Pak. Ya, Wati. Oke, kita cek ya apakah benar namanya Wati yang muncul. Ya, 100 ya. BB-nya kasih apa ya? Aku belum makan. Ya, Ada yang mau makan. Ada iklan yang lewat. Baik. Ya, ini sekali lagi contoh sederhana bagaimana membuat link list-nya. Membuat link list. Ya. Kalau sudah kita tidak perlukan misalnya Wati sudah lulus ya. Pak Wati sudah lulus ya, sudah skrip ini kita hapus ya. Maka link list kita tinggal N1 dan N2. N1 dan N2. Ini kalau misalnya sudah tidak diperlukan ya datanya N3. Ya, datanya N3 tidak kita perlukan. Cara memutus ya, cara memutus sambungan itu bisa dengan memberikan konstanta nul. Ya. Jadi misalnya N3 diisi nul. Ya. Di N3 diisi nul. Kalau seperti ini kira-kira kalau dijalankan perintah system out yang muncul apa nanti? Wati, Pak. Wati ya, tetap Wati atau bukan Wati? Ada jawaban Nul lain? mungkin, Pak. Oh, nul. Baik. Ya, ini hal-hal yang perlu diperhatikan, perlu hati-hati ketika kita bermain-main dengan link list ya, dengan link list. Ya, jadi N1 dihubungkan dengan N2, N2 dihubungkan dengan N3, setelah itu N3-nya dinulkan. Jadi ketika sudah terhubung N2 dengan N3, N3-nya dinulkan. Nah, dinulkan itu dikosongkan gitu ya, dikosongkan. Kalau dalam modul itu artinya di ground-kan ya dengan tanda panah menghadap ke bawah. Ya, kemudian dicoba untuk diakses di sini. N1 next yaitu ini N2, ya, kemudian N2 next diakses. Siapakah N2 next? Ya, mestinya mengarah ke N3, tetapi sebelum perintah system out itu N3-nya dinulkan. Nah, ini pertanyaannya ketika diakses get nama, efeknya bagaimana? Ya. Melakukan metode get nama pada objek N3 yang terlanjur sudah dinulkan. Oke, kita cek run saja. Ya, masih muncul Wati ya, masih muncul Wati. Jadi tidak berdampak ya, tidak berdampak. Oke, kita coba ubah lagi.
Kita coba ubah lagi di sini, kita modif ya, kita modif. Misalnya N2 dot next itu menjadi 0. Ya. N2 dot next menjadi 0. Yang semula N2 diarahkan ke N3, itu kemudian N2 next-nya diarahkan ke 0, diisi 0. Tapi di sistem out masih dipanggil get namanya. Ya, kita coba tes. Oke. Ya, di sini terjadi kesalahan ya. Kesalahan. Ya. Ini yang nanti akan mungkin sering terjadi ketika kita menggunakan linked list ya. Jadi muncul null pointer exception, artinya ada pointer null yang terjadi di baris 12. Di baris 12 ya, di baris perintah ini. Ya. Jadi ini efek yang terjadi ketika next itu diisi dengan null. Ya. Ketika next diisi dengan null. Bedanya dengan N3 di sini null itu kalau di sini N3 sama dengan null, sehingga ketika di next-nya 2 di null kan, di bagian ini dia sudah putus. Jadi N1 next ini N2, nah di next kan itu berarti dia null, maka di bagian ini itu sudah null. Kalau sudah null diakses get nama nggak bisa. Ya. Diakses get nama nggak bisa. Lupa kenapa tadi ketika N3-nya null, ini masih bisa muncul. Ya. Kenapa N3-nya sudah dinulkan tetapi masih bisa muncul namanya Wati? Karena mengaksesnya lewat N1. Bukan melalui N3 langsung. Ya. Jadi N1 next, ini N2 next, ini dia masih bisa mengakses ke objek yang ditunjuk oleh N3. Meskipun N3-nya sudah dinulkan. Beda halnya ketika misalnya diganti seperti ini. N3 get nama. Ya. Jadi bedanya di sini. Jadi kalau N3 seperti ini langsung direct access, dia langsung mengakses sesuatu yang sudah null. Ya. Tapi kalau dengan cara traversal ya dari ujung simpulnya, ujung link listnya dari depan dibaca ke belakang, dia masih bisa mengakses di bagian N3 based on next-nya tadi. Tapi kalau direct langsung ke objeknya N3, kita coba cek ya, dia akan menyebabkan null. Kenapa null pointer? Karena N3-nya sudah null duluan ya. Null duluan. Sudah hilang atau sudah kosong duluan, sehingga di get nama nggak akan bisa. Nggak akan bisa. Objeknya sudah hilang. Oke, itu yang terjadi. Kemudian beberapa kesalahan yang lain, misalnya adalah yang perlu diperhatikan ya. Apa yang terjadi kalau seperti ini? N3 next itu diisi N1. N3 next diisi N1. Kita cek misalnya ya, N3.next. Oke, N3 next get nama. Yang muncul namanya siapa kira-kira? Budi, Ima, atau Kahwati? Halo. N3 next get nama. Budi, Pak. Budi ya? Oke ya.
Oke, mestinya Budi mestinya. Ya, benar ya, jadi yang muncul dalam namanya Budi. Kenapa? Karena setelah simpul 3 itu kembali lagi ke N1. Ya, kembali lagi ke N1. Ini ketika kita baca dengan perintah tampilan manual seperti ini, nggak akan ada kesalahan. Ya. Nggak ada kesalahan. Ya, ada kesalahan. Tapi begitu nanti kita ubah menjadi perintah tampilan yang secara looping, ini menjadi problem nanti ya, jadi masalah. Karena apa? Karena link listnya menjadi cycle gitu ya, menjadi siklus. Ya, dengan cara seperti ini nggak akan ada selesainya nanti. N1 ke N2, N2 ke N3, N3 ke N1 lagi, dia akan muter terus ya. Dia akan looping ya. Akan looping. Link listnya akan looping. Oke, kita akan coba cek ya, kita akan coba cek. Jadi caranya nanti untuk menampilkan link list secara looping bisa kita gunakan perintah perulangan seperti ini. Kita pindahkan di dalam core ya. Kita bisa mulai nanti, ini namanya teknik traversal ya. Di modul sudah saya tulis. Namanya teknik traversal, cnote T, temporary. Ini misalnya kita mau tampilkan mulai dari N1. Kemudian kita akan loop sebanyak ya, selama T-nya, ya, simpul T ini tidak sama dengan 0. Ya, tidak sama dengan 0. Kemudian T-nya kita geser ke simpul berikutnya. Ya, jadi seperti ini. Ini kita ganti dengan T. Ya. Jadi namanya teknik traversal. Jadi membaca link list dari ujung ke ujung ya. Dari ujungnya dimulai dari N1, geser lagi ke kanan, kemudian dicek ya apakah 0. Ya. Kalau 0 berhenti, kalau tidak sama dengan 0 cetak. Cetak namanya. Ini teknik traversal ya, traversal. Oke, kita ingin coba menampilkan isi dari link list yang sudah kita buat ini, N1, N2, N3, dengan cara teknik traversal. Ya. Kita coba run. Ini yang terjadi nanti. Ya. Jadi loop yang tidak pernah berhenti. Ya. Kenapa? Karena link list kita cycle ya, siklus ya. Dari bawah dia naik lagi ke atas. Begitu dibaca secara traversal dengan perintah perulangan, itu menjadi seperti ini. Menjadi seperti ini. Ya, ini hati-hati nanti kalau program kalian menemukan output yang seperti ini, berarti sambungan link listnya ada yang keliru. Ya. Ya, karena nulnya tidak pernah ketemu. Kita stop. Ya. Jadi setiap kali dibuat simpul baru, ini sebenarnya secara otomatis begini, secara otomatis. Next-nya dari cnote ini dia otomatis dinulkan. Ya. Tapi beberapa programmer untuk memastikan dia tulis script seperti ini, ya, untuk lebih meyakinkan. Ya. Jadi setiap kali dibuat objek dari simpul itu next-nya selalu dinulkan, selalu nul ya. Jadi sebuah simpul itu defaultnya sambungannya nggak ada, sambungannya nggak ada, dia nul ya, dia nul. Ya, defaultnya sebuah simpul seperti ini. Dia mandiri ya, terpisah dari simbol-simbol yang lain. Setiap kali dibuat. Supaya menjadi link list, kita buatkan sambungannya ini. Ya, dengan mengakses atribut next-nya. Ini membentuk link list-nya di sini. Ya. Sehingga ketika next-nya N3, kita arahkan kembali ke N1, ya, sambungannya dia akan kembali ke N1. Sehingga link list-nya menjadi cycle N1, N2, N3 kembali lagi ke N1. Begitu ditampilkan dengan cara traversal, nulnya nggak akan pernah ketemu. Kenapa? Karena seharusnya nulnya itu kan adanya di next-nya N3. Mestinya. Tapi berhubung next-nya N3 itu diisi dengan N1, dia balik lagi. Oke. Supaya normal, kita hapus ini ya. Kita hapus next-nya N3. Sehingga sambungannya hanya 2, N1 ke N2, N2 ke N3. Kita run
Ya, jadi muncul Budi Imawati. Oke ya. Supaya tampilannya lebih baik, kita geser aja ke samping ya. Ya, jadi Budi Imawati. Ya. Oke. Baik, ini isi link list, yang sudah kita buat ya, Baik, sampai di sini mungkin ada yang mau ditanyakan sebelum kita lanjut ke program yang lebih kompleks ya. Ini dasarnya link list seperti ini. Jadi bagaimana kita membuat simpul, kemudian menghubungkan, menyambungkan, memutus ya, memutus simpul. Ya, cara memutus simpul misalnya, misalnya skenario-nya kita akan putus nih, N1, N2, N2, N3. Kita putus di N2. Ya, kita putus di N2. Bagaimana cara memutus N2? Ya, jadi yang semula tadi muncul Budi, Imawati, kita ingin menghilangkan imanya ini. Sehingga tinggal Budi dan Wati. Ya, langkahnya adalah mengubah, ya, memodifikasi sambungannya. Jadi kalau ingin imanya yang dihapus, berarti simpul N2-nya yang dilewati, gitu ya, dilewati. Simpul N2-nya dilewati. Bisa kita buat seperti ini. Kita pindahkan dulu N1-nya. Ini skenario hapus N2 ya, hapus N2. Di setelah N1, ya next-nya N1, ini kita ubah ke N3. Ya. Jadi N1, next-nya ini kita update ya, yang semula di next-nya ke N2 itu kita ubah ke N3. Dia lompat nanti ya. N1, next-nya lompat ke N3. Kemudian untuk memastikan N2-nya dihapus, bisa kita beri perintah N2 sama dengan 0. Ya, N2 sama dengan 0. Oke, ini artinya N2-nya sudah dihapus ya, dikosongkan. Sehingga tidak bisa diakses lagi nanti. Sudah nggak ada isinya. Oke, kita coba cek, kita tampilkan apakah imanya hilang. Ya, jadi Budi lanjut ke Wati. Ima sudah nggak ada. Oke, ya. Jadi ini teknik untuk menghapus ya, menghapus simbol dalam sebuah link list. Jadi yang dimainkan hanya linknya saja, ya next-nya aja itu yang kita modifikasi. Kita mau sambungkan kemana? Ya, kita mau sambungkan kemana? Baik, ini beberapa teknik dasar untuk link list, yaitu kita belajar membuat simpul, kemudian menyambungkan simpul, kemudian kita menghapus simpul, kemudian kita bisa menampilkan ya isi link list ya, isi link list. Oke, ini dasar-dasarnya, nanti dari sini kita akan buat aplikasi yang lebih kompleks ya, lebih kompleks dengan menu program. Oke, saya kira itu untuk dasarnya operasi link list. Silakan kalau ada yang mau disampaikan, mungkin yang ada ditanyakan. Kalau ada yang belum paham, silakan. Ya. Dari Adel mungkin, Nana, Putri, ada yang mau ditanyakan? Cukup? Ya, semoga bisa dipahami. Baik, kita lanjutkan ke contoh program yang lebih kompleks ya, sebagaimana yang ada di modul. Sekarang kita akan membuat kelas baru untuk link list. Jadi kalau ini kan kita hanya memakai dua kelas ya, kelas aplikasi dan kelas node. Ya. Artinya node yang kita buat langsung kita bentuk link listnya di main. Ini kan kurang OOP gitu ya, kurang object oriented programming ya, kurang ya, paradigmanya belum OOP. Kita buat kelas baru yang namanya kelas link list ya. Ya, untuk nanti kita bisa mengelolanya di situ. Ya. Oke, kita buat di package link list kelas baru namanya kelas link list. Ya.
Ini lebih terstruktur nanti ya, lebih terstruktur. Baik, kita buat kelas link list. Di dalam sebuah link list nanti biasanya ada simpul yang namanya header atau footer ya, atau tail ya, atau tail ya. Jadi nanti umumnya dalam literatur pemrograman link list itu nanti ada objek, ada variabel yang tipenya simpul dengan nama objek header atau tail. Fungsinya apa? Kalau header ya, cnode header ini fungsinya menyimpan posisi simpul yang paling depan. Ya. Kalau tail ini menyimpan simpul yang posisinya paling belakang. Biasanya begitu. Jadi nanti ada header, ada tail. Kemudian ada juga yang menambahkan jumlah simpul ya. CS misalnya untuk menyimpan jumlah simpul yang ada di dalam link list ya. Ada yang menambahkan. Tapi yang biasanya wajib ada itu header misalnya. Lebih lengkap lagi ditambahkan tail. Baik, kemudian kita bisa tambahkan konstruktornya. Ya. Link list. Kita bisa buat headernya. Jadi untuk membuat link list nanti kita buat headernya, kepalanya ada di mana. Header diisi dengan H ya. Jadi kita nanti kirimkan argumen parameter sebuah simpul, objek dari kelas simpul, di mana nanti akan menjadi posisi header ya dari link list yang bersangkutan. Oke, kemudian tail ini posisinya sama. Jadi saat link list pertama kali dibuat, objek link list pertama kali dibuat, nanti posisi header dan posisi tail ini akan menunjuk pada simpul yang sama, yaitu H. Ya, logikanya bagaimana? Ya tadi ketika link list baru pertama kali dibuat, di mana baru ada satu simpul nanti, yaitu node tadi, maka ujung depan dan ujung belakangnya ya sama pada simpul tersebut. Sehingga perintahnya adalah header diisi dengan H, tail juga mengarah ke simpul H juga. Kemudian JS-nya kita set 0, ya jumlah simpulnya. Kemudian bisa kita tambahkan objek link list dibuat sebagai penanda saja. Oke, ya ini konstruktor. Kemudian metode lain yang perlu kita sediakan adalah metode untuk menambahkan simpul, kemudian menghapus simpul, kemudian menampilkan link list. Ya. Jadi kita tambahkan nanti metode-metode tambahan di sini. Pertama untuk menambahkan simpul ya. Public void add node gitu ya. Node ini ada argumentasinya, ada parameternya yaitu node baru ya. Biasanya istilahnya begitu. Ya. Ya. Ketika menambahkan sebuah simpul baru ke dalam link list itu dicek dulu ya, apakah headernya nul ataukah tidak. Oke, jadi bisa dicek nanti apakah headernya nil atau tidak. Kemudian else ya.
Jadi kalau else, headernya tidak sama dengan 0. Jika headernya 0, jadi kepalanya 0, artinya linked list masih kosong. Ya. Jadi ketika linked list masih kosong, maka simbol baru nanti otomatis menjadi header. Jadi header ini akan sama dengan tail sama dengan baru. Ini bisa kita tulis seperti ini. Jadi simbol baru itu nanti otomatis dia menjadi tail, juga otomatis menjadi header. Ya. Else jika tidak, berarti headernya tidak sama dengan 0. Maka misalnya ya, kita asumsikan penambahan simpul itu selalu di depan. Ya, asumsinya add di sini adalah menambahkan simpul yang selalu di depan. Ya. Jadi dibuat tertib gitu ya, dibuat standar bahwasanya add note ini selalu menambahkan simpul di ujung depan. Oke, karena di ujung depan berarti nanti ketika ada simpul baru, posisi header akan berubah. Ya. Posisi header akan berubah dari header yang lama menjadi header yang menunjuk ke simbol baru. Sehingga ketika ada tambahan simbol baru, yang menjadi headernya nanti adalah simbol baru tersebut. Jadi kita letakkan simbol barunya di depan, kita akses next-nya. Ya. Next-nya simbol baru itu diarahkan ke header. Kenapa demikian? Karena headernya menjadi yang kedua akhirnya. Ya. Karena headernya menjadi simbol yang kedua. Simbol yang pertama, yang terdepan adalah baru. Ya, jadi selalu nanti simbol baru letaknya di depannya header. Terus begitu ya, di depan, di depan, di depan, di depan terus. Ya. Jangan lupa ketika kita membuat perintah seperti ini, posisi headernya harus kita update. Ya. Jadi setelah terhubung dengan header, ya simbol baru terhubung dengan header, headernya kita geser. Header sama dengan baru. Nah ini hati-hati. Perintah ini mungkin agak sedikit membingungkan. Ya, jadi logikanya, ya, ketika simpul baru sudah terhubung dengan header, ya bayangkan ada simpul baru berada di depannya header, maka langkah pertama adalah sambungkan dulu. Ya, sambungkan dulu. Sambungkan simpul baru dengan simpul header. Otomatis nanti dengan simpul yang di belakangnya header, ya, otomatis karena ini linked list. Setelah tersambung, maka posisi headernya yang lama itu harus digeser maju ke depan. Ya. Header yang lama itu digeser maju ke depan. Dengan perintah apa? Dengan perintah header sama dengan baru. Artinya posisi header berubah. Ya. Yang semula di belakang, sekarang headernya digeser menjadi ke depan. Ya. Menunjuk pada simpul baru. Oke. Jadi ini teknik untuk menambahkan simpul selalu di ujung depan. Atau kalau divisualisasikan nanti, dicetak nanti adalah selalu di kiri, ya, selalu di kiri. Jadi di depan, di sebelah kiri. Baik, ini proses penambahan simpul. Ya. Ada dua kondisi, ketika headernya masih 0, artinya linked list masih kosong, maka otomatis antara simpul baru, simpul tail, simpul header menunjuk pada posisi yang sama. Ya. Kemudian kondisi yang kedua ketika headernya tidak sama dengan 0, artinya sudah ada isinya. Maka simpul baru diletakkan selalu di depan. Ini asumsinya. Apakah mungkin diletakkan di belakang, Pak? Ya bisa aja. Nanti kita bahas berikutnya. Jadi sementara kita asumsikan penambahan simpul baru itu selalu di depannya. Baik, kemudian kita bisa tambahkan message kalau penambahan frase. Penambahan, oke. Oke, baik, add note sudah kita buat. Untuk membuktikan kita coba tambahkan print ya, metode untuk print untuk melihat isi linked list ya.
String list. Kita pakai looping seperti yang tadi. Jnode. Time diisi dengan, kalau tadi di aplikasi sebelumnya dengan simpul, sekarang kita selalu mulai dari header. Ya. Jadi selama T tidak sama dengan 0, kemudian traversalnya T sama dengan T dot next. Oke. Baik. Ya. Kemudian kita tampilkan shoot T dot get nama, kita beri jarak dengan spasi. Oke, print ya. Baik, print sama dengan yang sudah kita buat sebelumnya. Oke, kalau sudah seperti ini, kita sudah punya add node, kita sudah punya print, kita bisa coba di aplikasi. Ya, kita coba tes di aplikasi. Oke, yang ini kita hapus ya. Yang ini kita hapus karena sudah kita tidak pergunakan lagi. Ya. Kita buat objek dari linked list. New linked list. Oke, kemudian kita coba panggil metode untuk add node. Ya. Add node, kita isi body, kemudian kita panggil print. Kita tes. Nah, isi linked list body. Oke. Berhasil. Kita coba tambah lagi. Misalnya namanya Budi 2 kali misalnya. Dekat lagi. Kita panggil print setelah itu. Nah, jadi seperti ini ya. Ini efek ketika next-nya tidak kita perhatikan ya. Sehingga terjadi loop yang tidak ada ujung akhirnya. Ya, ujung akhirnya. Ya, ini biasanya nanti terjadi kalau kita salah menuliskan source code dalam operasi linked list. Ya, next-nya tidak ketemu ya, tidak ketemu nulnya. Ya. Kenapa? Karena ya tadi next-nya jadi rancu karena simbolnya sama ya, simbolnya sama. Di kelas linked list next-nya baru ya, next-nya baru itu menjadi header ya. Next-nya header dia merujuk ke baru lagi sehingga nggak akan berhenti. Oke, solusinya kita buat objek yang berbeda. Misalnya di sini kita buat objek lain. Misalnya kita buat objek ini N1, ini N2, ini Wati misalnya. Ya. Ini N1, ini N2. Ya. Muncul Wati di depannya Budi. Kenapa Wati posisinya di depannya Budi? Karena penambahan simbol baru itu letaknya di depan, ya, sebelah kiri.
Jadi penambahan simbol baru itu next-nya adalah header. Jadi header posisinya mundur sekarang ya. Mundur. Ya. Jadi header yang lama itu menjadi yang kedua. Ya, setelah begitu posisi header diupdate ke baru. Jadi geser lagi supaya tetap yang namanya header itu selalu yang di depan. Ya. Jadi prosesnya begitu. Oke. Baik, sudah bisa running, ya sudah bisa running. Kemudian misalnya kita tambahkan lagi satu objek lagi ya. Kita panggil lagi untuk tes ya, add node 3. Oke. Kita run. Ya, 5 paling kiri, paling depan sekarang ya. 5 Fatih baru Budi. Oke, saya kira add node sudah berhasil. Kita buat metode yang berikutnya yaitu hapus ya. Del node. Ya, kalau del node itu selalu menghapus yang paling depan. Jadi asumsinya selalu menghapus simpul terdepan. Jadi selalu menghapus simpul terdepan. Diasumsikan ya. Asumsinya kita selalu menghapus simpul yang paling depan, yang paling kiri, yang paling kiri. Baik, ketika dipanggil metode del node, nanti kita cek dulu apakah header-nya sama dengan 0. Ya, kita cek dulu. Jangan sampai nanti kalau header-nya sudah 0 mau dieksekusi. Kalau header-nya 0, kita beri pesan kesalahan ya. Else, jika tidak, ya berarti header-nya tidak sama dengan 0. Jadi kita bisa lakukan penghapusan simpul yang paling depan. Ya, kita bayangkan sebuah linked list, ya, rangkaian simpul tadi, maka posisi depannya kita akan hapus. Posisi depannya kita akan hapus. Maka logikanya posisi header akan bergeser ke simpul yang kedua. Ya. Jadi posisi header yang baru nanti setelah dihapus simpul terdepan, maka posisi header akan bergeser ke simpul yang kedua yang ada di belakangnya. Nah, ini supaya tidak ikut kehapus ya, karena header nanti akan kita nulkan. Kita tampung dulu ya. Kita buat variabel tampungan dulu untuk menyimpan posisi header yang baru. Nah, kita buat variabel object p temporary ya, simpul. Dia akan menyimpan next-nya header yang lama ini. Ya, kita simpan dulu. Ya, kenapa? Kan header mau dihapus. Ya, kalau headernya dihapus, wah, belakangnya ikut hilang nanti. Ya, belakangnya ikut hilang. Ya, belakangnya ikut hilang. Ya, misal kita coba praktekkan ya. Kalau logika sederhananya kan begini. Header sama dengan 0. Ya, singkatnya kan mestinya logikanya kan begini aja. Lupa ini kan menghapus depan, ya sudah headernya aja dinulkan. Ya. Secara logika sederhana sepertinya benar. Ya, headernya dinulkan. Kemudian headernya digeser ke belakang. Header sama dengan header.next. Nah, logikanya kan begini. Headernya dinulkan, kemudian header yang baru itu diarahkan ke next dari header yang lama. Secara logika sepertinya benar ya, sudah benar. Tapi coba kita cek hasilnya ya, apakah bisa ya. Oke, kita tes. Kita panggil del node-nya.
Kemudian kita panggil print lagi. Dengan skema Imawati Budi, mestinya nanti kalau dihapus paling depan, menyisakan Wati dan Budi. Kita coba cek. Taran. Nah, terjadi kesalahan. Ketika proses penghapusan di baris 27. Ya, di baris ini terjadi kesalahan. Kenapa salah? Ya, ini yang kita kurang teliti. Kenapa? Karena di baris 26 itu headernya sudah nol duluan. Ya, sebuah objek kalau sudah nol itu nggak akan ada isinya. Ya. Nggak akan ada isinya. Jadi sebuah objek kalau sudah dinulkan seperti ini, dia nggak akan ada isinya. Kemudian dipaksa di baris ke-27 diakses. Ya. Header.next ya. Nggak akan mungkin terjadi. Kenapa? Karena headernya sudah nol. Ya. Jadi kalau sudah nol, diakses next-nya nggak boleh. Nih. Oh, nggak ada isinya kok diakses next-nya. Ya, ini kesalahannya seperti ini. Ya, jadi supaya ini tidak terjadi, maka kita siapkan tadi temporary tadi. Kita siapkan temporary. Kita buat kelas temporary, objek temporary T yang menyimpan header dot next. Ya, kita simpan dulu, kita amankan dulu. Ya, kita aman. Sebelum headernya kita nulkan. Kita amankan dulu. Kemudian header yang baru kita isi dengan T gitu ya. Ya. T aman ya, T aman. T nggak akan kita nulkan ya. Jadi header yang lama kita nulkan, header yang baru kita isi dari T. T itu apa? T itu adalah next dari header yang lama tadi. Ya. Oke ya. Baik, ini teknik untuk menghapus ya, simpul paling depan. Penghapusan. Oke. Baik, kita tes apakah bisa berjalan sesuai dengan skenario yang kita harapkan. Ya, jadi kita lihat penghapusan oke. Listnya tinggal Wati dan Budi. Imanya sudah hilang. Oke, kita coba tes lagi. Kita hapus lagi. Nah, kita kopas saja, kita tes. Ya, kita hapus lagi. 9 depan, mestinya yang hilang adalah Wati, ya, menyisakan Budi. Ya, dia menyisakan Budi. Oke, sudah benar. Kita paste lagi. Kita hapus lagi. Ya, yang list kosong. Sudah nggak ada isinya. Kita hapus lagi. Ya. Sudah kosong, dihapus ya. Apakah terjadi error? Ya. Muncul warning list kosong. Tidak ada isinya. Baik, saya kira metode untuk Del sudah oke. Ya, sudah oke. Kita sekarang kembali ke kelas aplikasi, kita buat menunya. Jadi ini tadi kan uji coba aja. Kita uji coba metode-metodenya apakah sudah running well. Kalau sudah running well, kita buat aplikasi yang interaktif ya, aplikasi yang interaktif. Oke, kita buat skenario dengan menu program ya, dengan menu program. Yang ini kita hapus semuanya. Hapus semuanya, kita kosongkan kembali. Kita buat oke, kita sekarang buat program dengan menu ya. Menunya sesuai dengan yang kita buat, metode-metode yang kita buat.
Kita buat kerangkanya dulu. Do while pilih tidak sama dengan tadi kita buat metode apa? Add node, del node, kemudian print node ya. Ada 3 metode yang sudah kita buat. Berarti nanti pilihan menunya ada 3. Untuk keluar berarti pilihannya yang keempat ya. While pilih tidak sama dengan 4. Oke, kita buat tampilan pilihan menunya. Menu link list. Kemudian kita buat daftar menunya 1 tambah simpul. Kemudian yang kedua hapus simpul. Kemudian yang ketiga kita buat cetak ya. Cetak link list. Kemudian yang keempat exit. Dan kita minta input ya. South print pilih. Oke, karena inputan kita buat importnya dulu. Import scanner ya. Apa boleh pakai option pin ya, silakan aja. Yang sudah mulai tertarik dengan GUI, silakan pakai option pin. Boleh-boleh saja. Pak, mau pakai desain form ya boleh aja kalau mau membuat aplikasi pakai desain form silakan. Oke, pilih sama dengan mesti. Oh maaf, IC-nya belum kita buat. Scannernya belum kita buat. Scanner stay new scanner. Templating. Ya, panggil st dot next in. Dan kita switch. Pilih. Ini menjadi rangkanya program kita. Switch pilih. Ada 4 pilihan. Case 1 break. Kita copy aja biar lebih cepat. Nah, 1 case 2 case 3 case 4. Oke, case satunya adalah tambah simpul. Kita akan menambahkan simpul. Syarat menambahkan simpul adalah membuat objek simpulnya dulu ya. Jadi berarti kita buat input untuk mengisikan nama. South masukkan nama. Kita pakai print. Kemudian kita buat temporary variable string n sc dot next. Oh, ini sudah ada, maaf. Untuk node tadi ya. Kemudian kita buat simpul baru. New c node. Ini dengan argumen nn. Baru kemudian kita panggil metode add node. Dengan argumen n. Nah, ini. Jadi ini membuat atau menambahkan, membuat simbol dulu, kemudian menambahkan ke dalam link list ya. Oke. Kemudian case 2-nya menghapus, ya, menghapus link list. Kita tinggal panggil saja metodenya ll del. Karena asumsinya selalu menghapus bagian ujung terdepan ya, simbol terdepan. Kemudian yang ketiga cetak link list, kita panggil metode print. Kemudian untuk case 4 exit kita tampilkan terima kasih.
Jadi ini kira-kira menu utama dari program Linglist kita. Oke, kita coba tes running ya. Tes running. Oke, pilih misalnya cetak langsung. Isinya masih kosong ya. Hapus simbol Linglist kosong ya, nggak boleh. Oh ya, ini supaya ada jarak antara menu satu dengan menu berikutnya, kita beri print line ya, supaya ada jarak. Jadi di atasnya ini kita tambahkan short aja, supaya ada jarak, lebih rapi nanti kelihatannya. Oke, berarti kita tambah simbol dulu. Masukkan nama Budi. Oke, objek Budi dibuat, penambahan oke, kita tambah lagi. Oh, kita cek, kita lihat dulu Pak, misalnya cetak. Yang ada Inggrisnya, isinya Budi. Kita tambah lagi, namanya Wati. Ya, Wati dibuat, oke, kita lihat. Isinya sekarang Wati dan Budi. Kita tambah lagi, Ima. Kita lihat Ima, Wati, Budi. Kemudian kita hapus. Berarti nanti yang hilang adalah Ima. Oke, penghapusan oke. Kita lihat hasilnya. Tinggal Wati dan Budi. Kita tambah lagi misalnya. Namanya Iwan misalnya. Penambahan oke. Kita lihat. Nah, sekarang isinya Iwan, Wati, Budi, Iwan di depan. Kemudian kita hapus lagi. Kita lihat ya, Iwannya hilang, tinggal Wati dan Budi. Kita hapus lagi. Oke, kita lihat Wati hilang dari Linglist, tinggal Budi. Kita hapus lagi. Penghapusan oke, kita lihat ya, di sininya kosong. Kita paksa hapus lagi. Ya, message keluar, link listnya sudah kosong. Oke, kita tekan exit. Baik, saya kira ini program untuk dasar link list ya. Dasar link list, dasar operasi link list, yaitu mulai menambahkan, kemudian menghapus, dan menampilkan, mencetak isi dari link list ya. Sehingga dengan cara seperti ini ukuran memori bisa dinamis ya. Ketika sebuah simpul sudah tidak kita perlukan, bisa kita hapus dari rangkaian link list. Ketika kita butuh menyimpan simbol baru, bisa kita tambahkan. Sehingga link list ini bisa berubah-ubah ukurannya sesuai dengan jumlah simpul yang disimpan. Baik, saya kira sampai di sini dulu untuk dasar link list ya, aplikasi atau program aplikasi tentang link list. Silakan nanti kalau ada yang kurang jelas bisa ditanyakan ya, bisa ditanyakan. Contoh lebih lengkap, lebih detail bisa dilihat di modul yang sudah saya bagikan.